Shalom semua warga kerajaan. We live in the kingdom of love. Tetapi love ada beberapa macam di dalam perjanjian baru ya. Perjanjian lama juga banyak. Tapi pertama-tama yang paling dimengerti adalah orang antara pria dan wanita. Eros. Bukan pria dengan pria loh ya. Dan demikian juga kita lihat kasih antara keluarga. Keluarga kami sangat diberkati Tuhan. Ada kasih di antara keluarga inti kita yang bahkan extension family yang sangat luar biasa. Itu storge. Tetapi juga dibicarakan tentang kasih persaudaraan. Termasuk persaudaraan di antara saudaraku saudara seiman. Yaitu Philadelphia, Philos, Phileo. Kasih persaudaraan. Dan perintah Tuhan adalah agape. Kasih ilahi. Dan seperti saya beritakan minggu yang lalu. Let us love one another. Bukan cuma dengan Phileo. Tetapi dengan agape, kata kerja agapao. Ada satu bagian ayat tidak meratapan pada King David karena is a blood brother, yaitu saudara bukan karena saudara karena hubungan ipar ataupun keluarga, tetapi dia mengikat perjanjian dengan Jonathan bin Saul, putra mahkota daripada kerajaan Israel yang waktu itu rajanya adalah Saul. Dan dia menyerahkan semua yaitu yang terbaik dari dirinya kepada David. David cuma punya alih-alih kan. Tetapi Jonathan menyerahkan pedangnya. Menyerahkan ikat pinggangnya. Menyerahkan jubahnya. Dan David memberikan sebaliknya kepada Jonathan. Jonathan gambaran Kristus. Kristus berikan yang terbaik kepada kita. Tapi apa yang kita bisa berikan pada dia? David memberikan pakaian berbau domba dan kambing kepada Jonathan. Tapi hati mereka terikat jadi satu. Dan beratapan daripada David dikatakan cintamu lebih luar biasa, lebih wonderful daripada cinta antara pria dan wanita. Saudaraku, jangan lupa waktu itu David kan menikah dengan Michal, adik daripada Jonathan. Tetapi ini dipakai oleh LGBT community, masyarakat LGBT yang mengatakan, nah itu buktinya. David dan Jonathan itu hubungan antara sesama jenis. Demikian juga mereka berkata, the 300 Spartan itu antara pria dengan pria. Jangan salah saudara. Mereka tidak mengerti orang yang gelap pikirannya gelap saudara. Bagi orang kudus semuanya kudus. Hubungannya itu begitu indah, begitu luar biasa. Seperti saya katakan tadi, di Kalvari terjadi pertukaran. Kemuliaan Yesus ditukar dengan kehinaan kita. Kesucian Yesus diganti dengan kenajisan kita. Kerendahan kita diganti kemuliaan daripada Yesus. Pertemuan antara David dengan Jonathan. Jonathan is the crown prince. Jesus is the crown prince of heaven. Tetapi kita seorang yang tidak berdaya. Dan Yesus telah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi kalau kita ada yaitu peringatan kematian kebangkitan Kristus lewat perjamuan kudus yang biasa kita lakukan. Kita mengikat yaitu hubungan blood brother dengan Kristus. Karena itu saya tidak peduli kalau anak orang paling kaya di dunia ini. Saya punya kakak yang pemilik alam semesta. He's on the throne. Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Tetapi juga antara kita satu dengan yang lain. Karena itu lagu Mazmur 133 bukan kesatuan, bukan persatuan, tapi kesatuan, bukan saudara seiman, tapi saudara sesungguhnya. Karena saudaraku, kita adalah Philadelphia itu kasih persaudaraan dari satu kandungan, Phileo Adelphos. Mari kita saling mengasihi dalam nama Yesus. Amin.
di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tak sungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu dan mujizat. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku
Dia kudus, sebab Dia kudus dan mulia namanya. Soraklah kemenangan bagi Yesus, soraklah puji-pujian bagi namanya yang kudus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. I worship you, Almighty God. There is none like you. Amen. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, I worship you, Almighty God. There is none like you. Yes. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, the Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, God. Oh, I worship you. I worship you. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. Amen. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are ya Tuhan. I worship you, Almighty God. There is none like you. 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 Mari sorakan haleluya. Haleluya. For you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. Amen. There is no one else like you. For you are
bagi saudara beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, gak dapat menghentikan kita Tuhan. Thank you. Thank you Jesus. Oh. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci,
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Astrid pada pagi hari ini di minggu kedua Agustus 2023. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan untuk kami belajar dari firman-Mu, untuk kami mengetahui apa yang Engkau ingin sampaikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berikan hikmat pada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka, telinga kami siap untuk mendengar dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sebuah sukacita bagi saya untuk saya kembali sharing di topik bulan ini yaitu Loving One Another. Bulan lalu kita sudah berbicara tentang mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan. Poin yang sangat baik adalah kita mengasihi Tuhan karena dengan itu keadaan kita menjadi baik. Keputusan untuk kita mengasihi Tuhan akan membawa kepada keadaan yang baik selama kita masih ada di dunia. Selama kita melakukan tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pagi hari ini saya memberi judul pada topik yang ingin saya share adalah mengasihi lebih dulu. Sebuah lagu lama yang kita tahu ya, melayani lebih dulu, mengasihi lebih dulu karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita semua tahu ayatnya bahwa Allah adalah kasih, Tuhan kita adalah kasih, dan kasih itu yang sudah ada dalam diri kita, kasih itu yang Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan sudah lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Bulan ini tugas kita adalah kita sama-sama belajar untuk kita saling mengasihi, kita mengasihi orang lain, siapapun itu yang ada di sekitar kita. Nah, mengasihi lebih dulu, kita sama-sama baca ayatnya. Ayat tema bulan ini adalah di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang saya beri cetak tebal yaitu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Akunya huruf besar berarti Tuhan kepada kita. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, demikian juga kita harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Memang ini mungkin seperti hal yang sangat umum yang sudah kita tahu bahwa iya Tuhan mengasihi kita dan kita harus mengasihi orang lain. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hatimu gitu kan. Nah, jadi dengan semangat yang sama, dengan hal yang sama, begitu pula kita mengasihi orang lain gitu. Nah, ini perintah baru kepada kita yang Tuhan sudah berikan di Yohanes 13 ini. Kalau kita baca satu perikop, ini scene-nya, kejadiannya pada waktu Tuhan setelah membasuh kaki pada para muridnya dan Tuhan memberikan pesan ini gitu. Bapak Ibu boleh baca satu perikop nanti di Yohanes 13, bahwa ini percakapan akhir Tuhan Yesus sebelum dia akhirnya tahu bahwa waktunya dia sudah tiba untuk dia mengalami pengadilan, dia akhirnya akan disalib gitu kan. Jadi ini seperti Pastor Harold sering katakan bahwa perintah yang diberikan pada Tuhan di hari-hari akhir adalah perintah yang sangat penting gitu. Karena dengan begitulah nanti kita akan sama-sama belajar bahwa dengan begini, dengan kita saling mengasihi bahwa itulah yang menjadi identitas kita. Dengan begitulah orang tahu, oh ini anak Tuhan, oh ini orang Kristen gitu, oh ini orang-orang yang percaya Kristus, dia mengikuti perintah Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan, dia mengikuti teladan Kristus. Sedikit review, seperti Pastor Daniel sempat mention waktu di ibadah hari Minggu di tanggal 30 Juli bahwa keadaan baik saat kita mengasihi Tuhan adalah di 3 poin ini. Ini yang kita pelajari di bulan lalu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita sama-sama review ulang supaya kita tahu nih benang merahnya di mana dan jembatannya akan bagaimana gitu di poin saya di hari ini gitu. Nah, keadaan baiknya ada 3, yaitu kita yang pertama beroleh hidup yang kekal, kita sudah bahas di komsel masing-masing. Yang kedua diselamatkan dari kesalahan pilihan dan keputusan. Yang ketiga hidup sehat dan puas dengan kebaikan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Ini semua keadaan baik yang kita mau sama-sama kerjakan gitu dalam kehidupan kita, yang mau kita sama-sama strive untuk kita tahu dan kita hidupi hari-hari. Nah, dengan berangkat dari poin kedua, yaitu diselamatkan dari kesalahan pilihan dan keputusan, kita masuk ke
prinsipnya adalah diselamatkan dari kesalahan pilihan dan keputusan, berarti kita memilih keputusan yang baik. Kita memilih keputusan yang benar. Kita memilih yang seharusnya kita lakukan gitu kan. Diselamatkan dari kesalahan pilihan dan keputusan berarti keadaan baik di mana kita membuat keputusan yang benar. Amin ya Bapak Ibu. Kita selalu mau membuat keputusan yang benar walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit gitu. Saat kita tahu kita cukup dalam kasih Tuhan, jadi ini dari poin yang kedua dan ketiga saya coba jabarkan sedikit. Saat kita tahu kita cukup dalam kasih Tuhan, maka keputusan yang benar adalah kita mau dan mampu untuk mengasihi orang lain. Karena kasih Tuhan bagi kita. Memang kita terbatas, daging kita, jiwa kita ini masih struggle, masih berjuang dengan keadaan-keadaan yang kita kadang-kadang terbentur dengan keadaan yang gak enak gitu. Hubungan-hubungan yang sulit misalnya, komunikasi-komunikasi yang terhambat dengan orang lain, siapapun itu. Bisa jadi dengan pasangan kita, dengan orang tua mungkin, orang tua dan anak, dengan karyawan mungkin, dengan teman kita, dengan circle kita, bahkan anggota komsel, dengan keluarga rohani. Itu semua sangat mungkin kita ada di dalam situasi-situasi yang susah gitu. Nah, tapi kebenaran ini kita mau sama-sama aminkan bahwa kita mau dan mampu. Karena kita percaya Roh Kudus ada dalam kita, identitas dan kualitas Tuhan sudah Tuhan tanam dalam kita gitu. Kita anak-anak Tuhan yang kita percaya kasih itulah yang Tuhan taruh dalam kita. Tadi saya sempat mention sedikit, tapi kita akan sama-sama baca di Markus 12 ayat 30-31. Kita mau sama-sama ingat kembali bahwa ayat yang 30 Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Basically itu semua, pada dasarnya itu semua yang kita punya gitu kan. Kita punya hati, kita punya jiwa, akal budi untuk kita berpikir, dan kekuatan untuk kita melakukan keputusan-keputusan yang benar. Keputusan-keputusan yang seharusnya kita buat gitu dalam kehidupan kita. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Kekristenan memang selalu bergerak di line ini ya, kasih gitu. Kasih ini identitas besar kita. Oleh karena itu kita akan sama-sama merampingkan di dua hal ini, dua hal yang utama ini. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman-teman semua mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengasihi diri kita sendiri? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Apakah kita sudah berdamai dengan kesulitan-kesulitan kita sendiri? Apakah kita sudah berkomunikasi dengan baik dengan diri kita sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Dengan begitu baru kita bisa melakukan itu ke orang lain. Apakah kita sudah mengampuni yang kita buat salah misalnya, hal-hal yang kita sesali, apakah kita sudah berdamai dengan masa lalu? Itu Bapak Ibu dan teman-teman yang bisa jawab. Tapi yang saya garis bawahi adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri, begitulah kita bisa mengasihi sesama kita gitu. Apa yang terjadi dalam kita itu yang bisa keluar dalam kita mempraktekkan kasih itu bagi orang lain. Faktanya saling mengasihi adalah bukti bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah anak Tuhan, dan kita melakukan perintah Tuhan mengikuti teladan Kristus. Ayatnya di Yohanes 13 ayat 35, jadi tadi 34 sebagai ayat tema kita bulan ini, dan di 35 berkata bahwa dengan demikian semua orang nih, tanpa terkecuali ya, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan hanya orang Kristen yang bilang, oh saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan. Tapi kita murid Tuhan waktu kita mengasihi gitu. Itu buktinya waktu kita mengasihi. Jadi bukti itu harus dilihat gitu kan. Nah kita mungkin gak bisa bilang, oh iya saya lihat Tuhan, saya tahu Tuhan. Tapi orang lihatnya dari mana? Waktu kita kasihi orang gitu. Waktu kita mempraktekkan kasih kita. Dalam segala hal ya. Baik di kata-kata, di perbuatan, mungkin dengan segala macam bentuk kasih yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itulah jadi fakta kita bahwa saling mengasihi adalah bukti. Kalau kita melakukan perintah Tuhan. Gitu. Dan kita mengikuti teladan Kristus sendiri gitu. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana dia mengasihi
murid-muridnya, bagaimana dia mengasihi semua orang yang dia temui, walaupun dia tahu nih orang berbuat dosa gitu. Bukan berarti dosanya didismiss ya, bukan berarti dosanya dia menutup mata akan dosa, tapi dia melihat orang ini, dia mengasihi orang ini, dan dia melakukan sesuatu atas dosa itu. Tuhan bilang, ini yang harus kamu lakukan atas dosamu gitu. Jadi kita mengasihi orang lain, juga kita mengikuti teladannya Tuhan. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita harus bertindak untuk kita mengasihi orang lain. Kasih yang seperti apa kalau Bapak Ibu bertanya-tanya gitu. Yang pertama, kasih yang murni pasti, karena kasih yang murni itu yang dari Tuhan. Kasih yang tulus yang nomor 2, kasih yang tulus, yang murni, yang tulus. Dan yang ketiga, kasih yang mengatasi segala keadaan. Segala keadaan yang gampang, waktu keadaan gampang kita gampang untuk bilang, oh ya saya mengasihi kamu. Karena kita baik-baik saja hubungannya dengan orang itu. Kita tidak ada masalah, kita tidak ada konflik. Waktu keadaan susah, misalnya kita berbuat yang baik, kita berbuat yang benar, tapi orang lain yang tidak berbuat yang seharusnya misalnya. Apakah Anda masih bisa? Apakah kita masih bisa bilang kita mengasihi orang itu? Apakah kita masih bisa bilang bahwa, oh ya, saya mengasihi dia seperti saya mengasihi diri sendiri. Oleh karena itu yang kita mau sama-sama belajar, saya pun belajar bahwa kasih yang dari Tuhan adalah kasih yang mengatasi segala keadaan. Ayat yang sudah sering, sangat, bahkan ada lagunya, kita pernah tahu lagu ini ya. Ini karakteristik kasih yang Bapak Ibu bisa baca di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, dia murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Di ayat yang ke-8 berkata bahwa kasih tidak berkesudahan. Kalimat berikutnya bilang, semuanya akan berakhir, nubuat, bahasa roh, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih itu yang akan from end to end gitu kan, nggak berkesudahan dan nggak ada habisnya. Seperti yang kita rasakan daripada Tuhan hari lepas hari. Nah, saya mau selesai dengan 3 hal ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi bagaimana prakteknya? Kita sudah tahu, ini ayat yang di ayat yang 1 Korintus 13 tadi adalah ayat yang sangat-sangat general ya. Kita semua sudah tahu, dari kecil kita sudah baca ayat ini. Dan kita sudah pernah mempraktekannya, tapi apakah kita sudah selalu mempraktekannya atau belum gitu kan. Apakah kita sabar, apakah kita murah hati. Coba kita mereflek, kita belajar dari firman Tuhan untuk diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita menunjuk orang lain gitu kan. Oh iya, dia nggak sabar, dia nggak murah hati, dia nggak cemburu. Apakah kita sudah melakukan itu? Makanya saya dapatkan judul ini waktu saya mulai mempersiapkan bahan ini adalah kita yang lebih dulu harus mengasihi, kita yang lebih dulu harus sabar, kita yang lebih dulu harus murah hati. Walaupun keadaannya tidak ideal, tidak selalu ideal, tapi kita dulu sendiri yang tidak sombong, kita duluan yang tidak memegahkan diri, kita yang melakukan yang sopan gitu kan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ada banyak keadaan yang membuat kita kayak seperti lebih mencari apa dulu nih yang baik buat saya, baru saya akan melakukan yang baik buat kamu. Tapi firman Tuhan bilang dia nggak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah, nggak menyimpan kesalahan orang lain. Saya bersuka cita sekali bahwa Alkitab ini sangat menyeluruh gitu. Dia menjelaskan semua detail apa yang bisa terjadi dalam hati kita dan apa yang mungkin sedang terjadi di Bapak Ibu. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kita akan membahas di prakteknya gitu Bapak Ibu. Bagaimananya? Yang pertama, melakukan dengan tulus dan aktif. Di Roma 12 bilang, Roma 12 ayat 9-10, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
hendaklah kamu saling mengasihi, saling ya. Jadi bukan hanya kita mengasihi orang, tapi kita juga dikasih orang, dan itu kita bisa saling berlatih gitu satu sama lain. Saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayatnya di Roma 12 ayat 9-10 di Amplified Bible bilang, love is to be sincere and active. Tulus dan aktif gitu. The real thing without guilt and hypocrisy. Jadi tidak ada kemunafikan di situ. Membenci yang jahat, hate what is evil, detest all ungodliness and do not tolerate wickedness. Jadi kita yang tahu gitu, apakah hal-hal yang kita lakukan ini sesuai nggak dengan firman Tuhan. Ungodliness harusnya kita keluarkan dari sikap dan perilaku kita hari lepas hari. Hold on tightly, jadi dipegang erat-erat gitu ya, seperti lagu gitu kan, dipegang erat-erat to what is good gitu kan, hold on tightly to what is good. Apa yang baik kita pegang erat-erat gitu. Berbicara yang baik, perilaku yang baik gitu kan, membalas dengan yang baik, itu yang kita pegang erat-erat. Ayat yang ke-10, be devoted to one another, setia untuk melakukannya dengan satu sama lain, with brotherly affection, authentic. Jadi ada dalam kata kurang authentic tuh asli gitu kan, dengan kasih yang asli, authentic. Authentic berarti kita nggak bisa berpura-pura di sini Bapak Ibu. Seperti gini, ada barang palsu dan ada barang asli. Sepatu, tas misalnya, yang premium, yang original, premium bersertifikat. Sepalsu-palsunya itu, semirip dia dengan aslinya, dia selalu tidak akan bisa menjadi seperti yang asli. Gitu kan. Begitu pula dengan kasih Tuhan, kasih yang dari Tuhan, kasih yang kualitasnya dari Tuhan, dari firman Tuhan, dari hikmat yang kita peroleh dari firman Tuhan, nggak akan bisa sama dengan kasih yang berpura-pura gitu. Di depan kita bisa bilang baik, hal yang baik sama orang lain. Oh halo, di belakang padahal kita tahu, oh saya lagi jengkel sama orang ini. Apakah itu asli? Bapak Ibu yang bisa tahu gitu kan. Apakah itu berpura-pura? Apakah itu tulus gitu. Oleh karena itu saya bisa bilang prakteknya yang pertama adalah tulus dan aktif gitu. Walaupun kita tahu orang ini kemarin-kemarin berbicara yang begini sama kita, tapi keputusan hari ini kita akan berbicara yang baik atau memperlakukan dia dengan kasih adalah keputusan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apakah kita mau aktif melakukannya? Apakah kita mau tulus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Benang merahnya dari bulan lalu supaya baik keadaan kita gitu. Karena Tuhan mau yang baik gitu kan. Tuhan mau kita semakin bertumbuh. Pertumbuhan hanya bisa dilakukan, hanya bisa tampak di hal-hal yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman gitu. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk melakukannya tulus, kita melakukannya aktif. Yang kedua, tentu saja melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita bisa tulus, kita bisa aktif. Tapi apakah kesungguh-sungguhan itu sudah kita benar-benar lakukan gitu Bapak Ibu. Ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nyambung ya Bapak Ibu dengan 1 Korintus tadi. Sabar menanggung segala sesuatu, berharap segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu. Itulah kasih gitu. Di NLT bilang show deep love for each other. Most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of sins, gitu kan. Deep love, kasih yang dalam, kasih yang sungguh-sungguh gitu Bapak Ibu. Saya nggak bisa tahu hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian gitu. Tapi yang saya tahu, kesungguh-sungguhan itu akan terlihat. Kesungguh-sungguhan itu akan dirasakan orang lain waktu kita melakukannya gitu. Waktu kita mempraktekannya dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, hati yang aktif, seperti di poin yang pertama, dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan supaya dosa itu tertutupi gitu kan, tapi karena kita sudah melakukannya dengan kacamata, dengan angle yang kasih gitu, dengan angle kasih Tuhan dulu yang mendahului sebelum kita melakukan yang lain. Sebelum kita menilai perilaku orang lain, sebelum kita menilai, wah dia sudah menyakiti saya dengan perkataannya, dia sudah menyakiti saya dengan kelakuannya, setiap kali saya ketemu sama dia pasti gak baik. Nah, coba kita belajar untuk kita melihat orang lain dengan sudut pandang kasih gitu.
oh saya harus mengasihi orang ini seperti saya mengasihi diri saya. Seperti Tuhan sudah mengasihi saya, demikianlah saya harus mengasihi orang ini. Memang Bapak Ibu, berkata-kata itu lebih gampang daripada melakukan ya. Melakukannya mungkin tidak semudah seperti yang saya share hari ini. Tapi ayo kita belajar lagi. Kita tulus lagi, kita sungguh-sungguh lagi mengasihi orang lain gitu. Siapapun itu. Yang ketiga, kita sudah melakukannya dengan tulus, kita melakukannya dengan aktif. Yang kedua, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, melakukannya dalam segala keadaan. Saya suka di ayat firman Tuhan ini tadi, yang sudah kita baca juga, bahwa di 1 Korintus 13 ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kita bisa sama-sama lihat bahwa segala sesuatu berarti bukan hanya kalau dia baik sama saya, bukan hanya kalau keadaan gampang mengasihi, bukan hanya kalau aku lagi merasa baik nih, moodku baik, aku bisa percaya segala sesuatu, aku bisa sabar menanggung segala sesuatu. Enggak, Bapak Ibu. Segala sesuatu berarti dalam segala keadaan gitu. Baik, pahit, manis, asam, asin gitu ya. Kehidupan kita bisa nano-nano gitu. Saya di umur saya sejauh ini yang belum jauh-jauh banget gitu ya, sudah bertemu, puji Tuhan sudah bertemu terlalu banyak macam orang gitu, yang saya rasa kadang-kadang, aduh Tuhan, susah banget ya saya kadang-kadang untuk lihat orang ini dengan kacamata kasih gitu. Tapi saya tahu, saya nggak punya cara lain kalau selain saya mengasihi. Karena kalau saya tidak mengasihi, berarti racunnya ada di saya. Saya yang akan menelan pil pahit itu, bahwa saya menyimpan rasa nggak senang sama dia, saya menyimpan rasa jengkel sama dia terus, misalnya gitu. Puji Tuhan saya sudah terlepas dari rasa-rasa seperti itu ya. Maksudnya saya coba belajar setiap hari bahwa, oke Tuhan, gimana saya punya cara lain untuk berkomunikasi dengan orang A misalnya. Gimana saya punya kacamata lain untuk saya memandang orang A seperti Tuhan memandang orang ini gitu. Karena saya tahu saya harus punya kasih terhadap orang ini. Mungkin orang lain sedang melakukan yang sama dengan saya gitu. Bapak Ibu yang nonton lagi sedang beribadah di ibadah online ini mungkin juga berpikir yang sama. Nggak semua hal, tidak semua hal selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Oh saya baik-baik aja selama ini sama dia, kenapa dia sekarang begini sama saya? Misalnya kita punya pertanyaan itu wajar, dan itu sangat-sangat mungkin ada dalam kepala kita, dalam hati kita. Saya senang bahwa Amsal berkata, jagalah hatimu dalam segala keadaan gitu kan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Apakah kita sudah menjaga hati kita selama ini? Nah, kenapa saya bilang dalam segala keadaan? Di Amplified Bible, ayat yang sama, versi Amplified Bible bilang, regardless of what comes, love bears all things. Dia menanggung segala sesuatu. Bear with me ya. Jadi menanggung gitu. Kita mengangkat sesuatu dengan kasih gitu. Mengangkat segala hal dengan kasih. Regardless of what comes. Apapun yang datang gitu loh. Walaupun keadaan apapun yang datang, kita menanggungnya dengan kasih. Mempercayai segala sesuatu, looking for the best in each one. Ini terjemahan yang sangat bagus Bapak Ibu. Kita melihat kualitas yang baik dalam diri seseorang, siapapun itu, oh kita percaya ada kualitas yang baik dalam diri seseorang, kita bisa mengasihi orang itu, dan kita lihat itu gitu. Kita minta Tuhan pimpin untuk kita melihat, oh dia baik ternyata. Apakah aku yang harus melihatnya dengan kacamata yang berbeda gitu. Mengharapkan segala sesuatu, remaining steadfast during difficult times. Steadfast pernah diterjemahkan juga waktu kita di ibadah minggu ya, beberapa minggu lalu. Steadfast itu kita tetap bertahan gitu, kita konsisten bertahan. Dan itu tidak berubah, bahkan di waktu-waktu yang susah gitu kan. Steadfast during difficult times. Jadi dia berharap segala sesuatu sambil dia bertahan, melampaui segala keadaan, bahkan yang sesulit apapun. Endures all things without weakening, tanpa menjadi lemah.
Jadi hal-hal yang saya cetak tebal, yang saya edit untuk dicetak tebal, ini yang saya garis bawahi juga untuk menjadi poin buat diri saya sendiri juga, untuk saya belajar dalam segala keadaan tanpa menjadi lemah, without weakening, dan konsisten gitu. Steadfast, tidak berubah-ubah. Bahkan di saat yang susah gitu. Karena firman Tuhan saya percaya mempersiapkan dan membekali kita untuk kita bertahan dalam segala keadaan gitu. Tuhan mau kita untuk kita punya hati yang kuat, kita punya jiwa yang bisa melakukan hal-hal yang, memutuskan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu roh kita yang terlebih dulu harus kita dekatkan sama Tuhan gitu. Roh kita harus kita selalu connect sama Tuhan, intim sama Tuhan. Tetap saja kembali ke more and deep gitu kan Bapak Ibu. Gimana kita bisa more and deep? Gimana kita bisa more and deep dalam mengasihi orang lain waktu kita tidak more and deep sama Tuhan? Waktu kita tidak spend time sama Tuhan lebih untuk kita tahu kasih Tuhan sama kita itu bagaimana. Yang saya percaya kasih Tuhan sama Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya itu masing-masing gitu. Pengertian kita dalam keadaan kita, dalam kondisi kita sehari-hari, sesuai karakter kita, personality kita, dan apa yang sedang kita alami hari-hari ini akan berbeda gitu. Oleh karena itu kita mau sama-sama punya waktu pribadi sama Tuhan, more and deeply gitu kan. Saat saya sedang take khotbah ini, saya sedang baca tulisan yang sama gitu loh. To love Jesus more and deeply. Jadi ini akan menjadi cycle yang terus berkesinambungan. Kita cinta Tuhan, Tuhan cinta kita cinta sesama kita. Kasih yang horizontal dan vertikal gitu kan. Vertikal adalah bagaimana kita sama Tuhan, Tuhan sama kita. Nah, horizontal ini bagiannya kita, Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Tuhan menyangkal diri dan pikul salib setiap hari gitu kan Bapak Ibu. Jadi inilah yang harus kita lakukan gitu kan. Kasih yang horizontal ini yang harus kita latih. Love one another. Hari-hari ini saya berdoa semuanya kita bisa lakukan di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah Tuhan yang mampukan kita. Saya ulangi lagi 3 poin yang tadi. Melakukan dengan aktif, dengan tulus, sincere and active. Kita melakukannya aktif dan tulus aja gitu. Tulus aja Bapak Ibu. Karena ketulusan itu tidak bisa ditutup-tutupi dan akan terlihat. Dan kita tidak akan terganggu. Walaupun orang lain nggak tulus sama kita, that's okay. I have no problem with that. Saya tidak punya masalah dengan itu. Tapi saya tulus nih. Saya melakukannya tulus. Yang kedua, tadi kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Show deep love. Seperti Tuhan, betapa dalam dan cintanya Tuhan sama kita. Yuk kita belajar melakukan dengan sungguh-sungguh buat orang lain juga. Yang ketiga, melakukannya dalam segala keadaan. One step at a time, Bapak Ibu. Satu langkah demi satu langkah, hari lepas hari, yuk kita belajar. Kasih kesempatan untuk kita mengasihi orang lain lagi. Siapapun itu. Mungkin sekarang sedang terbayang 1 orang, 2 orang, atau ada orang tertentu yang Bapak Ibu sedang lihat bahwa, oh iya, saya harus mengasihi dia dalam segala keadaan. Mungkin orang ini hanya butuh dikasihi gitu. Nggak butuh untuk dibantu masalahnya mungkin, atau dia sedang mengalami sesuatu hal yang dia sedang berjuang, tapi kita hanya butuh untuk menjadi orang yang mengasihi dia gitu. Teman dekat kita, saudara kita, siapapun itu yang Bapak Ibu sekarang sedang alami hari-hari ini. Jadi 3 poin itu yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita praktekkan hari lepas hari. Saya harap dan saya berdoa Bapak Ibu kita bisa melakukannya karena Tuhan. Karena kita mengikuti teladan Kristus. Karena percayalah Bapak Ibu, saya tahu, saya juga sadar kita ini terbatas, manusia ini terbatas. Kita masih hidup dalam kesusahan kita masih hidup dalam melawan kedagingan kita setiap hari. Oleh karena itu kita tetap mau berpegang erat pada perintah Tuhan. Kita mau berpegang erat pada komitmen kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Saya berdoa firman yang pagi hari ini sudah dibagikan menjadi berkat buat kita semua dan juga kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita melakukannya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu di rumah, ayo persiapkan roti dan anggur.
Mari kita berdoa bersama-sama untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Firman-Mu membuat kami semakin diteguhkan, semakin percaya bahwa firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti, anggur dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami gereja-Mu dilayakkan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita. Tinggi-tinggi melebihi kepala. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari sama-sama angkat cawan di tangan kanan kita, anggur di tangan kanan kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang sama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Thank you Jesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing. Shalom Indonesia. Diberkatilah engkau menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar, bangsa yang pulih, bangsa yang sejahtera. Sebab itu kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini Tuhan. Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berikan kekompakan, kesehatian, bisa bekerja sama dengan para menteri untuk menyelesaikan semua program-program yang sudah dirancangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, supaya mereka bisa tegas menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Istri, anak-anak mereka, cucu mereka, mantu dalam anugerah Tuhan terpelihara sempurna, sehat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Kami percaya Balikpapan juga menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Banyak orang akan datang ke tempat ini, ke kota kami. Para investor datang untuk membangun kota Balikpapan. Balikpapan akan menjadi kota yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Rahmat sebagai wali kota juga Tuhan berikan ketegasan, hikmat dari sorga untuk bisa mengatur Balikpapan lebih baik lagi. Sehingga Balikpapan menjadi kota yang layak, lebih layak lagi untuk dihuni. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami angkat tangan juga untuk pembangunan Rock Gateway. Tuhan, Engkau campur tangan. Semua yang sudah dirancangkan berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Rock Gateway akan terbangun oleh anugerah Tuhan. Terima kasih, seluruh jemaat Tuhan bergairah untuk membangun rumah rohani di Kilo 5 ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di gereja ini. Pak Harold sebagai gembala. Tuhan berikan hikmat, kekuatan bersama istri dan anak-anak mereka. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Para gembala, kakak, para diaken, para pastor Tuhan juga berikan kami hikmat supaya bisa membawa jemaat-Mu semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Semua jemaat Tuhan dari yang paling muda sampai yang paling senior dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi kami juga akan memberikan persembahan secara virtual, secara online melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kami.
Kami memberikan dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan Rock Gateway, kami memberi dengan sukacita sebagai ekspresi cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Saya percaya mulut kita sudah diurapi Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama 3 kali kita ucapkan, deklarasikan bersama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama dengan iman katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, ayo tepuk tangan untuk anak dan istrimu di rumah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.